Sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Sagittarius. Nah, untuk para sahabat Sagittarius, di sini kita akan melihat akan seperti apakah akhir dari hubungan yang tidak jelas ini ya. Dan sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Nah, baiklah untuk para sahabat Sagittarius, kita akan lihat akan seperti apa akhir dari hubungan yang tidak jelas ini ya. Akan seperti apakah akhir dari hubungan yang tidak jelas ini untuk para sahabat Sagittarius. Akan seperti apakah akhir dari hubungan tidak jelas ini untuk para sahabat Sagittarius. Nah, di sini kita akan menarik untuk 3 buah kartu. Dan kartu pertama ya, untuk melihat kondisi hubungan yang tidak jelas saat ini. Pertama, lalu kartu kedua, kondisi hubungan saat ini. Dan kartu ketiga ya, untuk kondisi hubungan saat ini. Dan akan seperti apakah akhir dari hubungan ini ya. Nah, lalu kartu kedua, akhir dari hubungan ini. Kartu ketiga. Nah, untuk para sahabat Sagittarius ya, kembali lagi di sini bisa saja mungkin salah satu cerita ini ada yang mirip dengan cerita di hidup kamu. Nah, mungkin kamu bisa jadikan sebagai pertimbangan untuk keputusan yang akan kamu ambil ya. Tapi jika tidak sesuai dengan cerita hidup kamu, berarti pembacaan ini memang bukan energinya kamu ya. Dan untuk Sagittarius ya, adapun di sini sebagian besar yang berada di kondisi tidak jelas. Nah, di kartu pertama ini adalah tentang jarak ya, jarak atau ada batasan. Nah, jadi jarak dan batasan ini bisa jadi tentang mungkin kamu yang berhubungan dengan seseorang yang beda kota, beda pulau atau ada yang beda negara di sini ya. Dan bisa jadi juga sebagian di sini bukan hanya tentang jarak tapi batasan yang kalian miliki ini bisa karena perbedaan keyakinan, perbedaan suku, budaya atau mungkin juga ini perbedaan dari segi usia ya. Ada usia yang terpaut jauh. Nah, jadi ada banyak perbedaan yang ada di antara kamu dan pasangannya. Dan perbedaan inilah yang menjadi batasan sehingga mungkin para Sagitarius di sini ada yang berpikir hubungan ini sepertinya tidak ada kelanjutan yang jelas ya. Tidak ada sebuah akhir yang jelas di hubungan ini karena ya banyak sekali perbedaan di antara kalian ya. Mungkin perbedaannya bisa lebih dari beberapa. Dan di sini juga sebagian besar sahabat Sagitarius mungkin kamu merasa walaupun kalian saling mencintai satu sama lainnya. Nah, tapi ketika kembali lagi melihat ke perbedaan atau batasan yang ada, rasanya ini sebuah hubungan yang sangat sulit untuk bisa bersatu ya. Nah, jadi mungkin ada seperti pemikiran seperti ini ya, bisa itu perbedaan dalam hal kesenjangan ekonomi juga ya, karena terlihat di sini ada tentang kartu materi ya, dan ini berhubungan dengan seseorang dengan usia sama atau jauh lebih tua, bisa ini orang tua juga ya atau keluarga. Nah, di mana ada salah satu pihak yang mungkin secara keuangan lebih mapan dan ini bisa jadi ada perbedaan atau ya batasan yang karena hal materi juga ya atau mungkin kurang dukungan atau tidak adanya restu dari keluarga ya, bisa keluarga kamu atau keluarga si pasangan ya. Jadi ada banyak hal yang membatasi di hubungan kamu dan dia ya, walaupun kalian ya sama-sama menyayangi satu sama lain ya. Bahkan di sini terlihat sebenarnya kamu menjalani hubungan ini dengan si pasangan, kalian terlihat cukup bahagia ya, walaupun banyak perbedaan, ada banyak alasan yang bisa membuat kamu bahagia dan juga dianya ya. Tapi kembali lagi untuk bersama kayaknya ya banyak sekali batasan.
Dan akhir dari hubungan ini bukan harus selalu yang terpisah ya atau mungkin, diakhiri seperti itu ya, tapi lebih ke bagaimana kamu dan pasangan bisa menyatukan perbedaan ini ya. Nah, ini bukan hanya tentang, cara-cara yang kalian lakukan kemudian, kamu dan pasangan merasa itu adalah sebuah hal yang, terbaik untuk kamu dan dia ya, tapi lebih ke harus melihat juga orang-orang sekitar kamu ya. Nah, jadi di sini bisa saja orang dekat kamu atau keluarga ya, dan ini yang menjadi, nilai nilai ininya mungkin ya, seperti nilai utamanya ya. Nah, jika di sini terlihat ada seseorang dengan usia yang lebih tua, ini bisa jadi saudara atau orang tua yang, mungkin akhirnya juga akan mendukung ya, tapi kembali lagi kalian harus melakukan beberapa hal untuk, menyatukan, perbedaan ini ya, atau di sisi lain ya berusaha untuk saling menerima ya, menerima perbedaan ya. Tidak harus disamakan, tapi jika memang harus berbeda ya diterima perbedaannya ya. Jadi harus ada bukan hanya tentang kamu, tapi pasangan juga ya, kedua belah pihak harus ada dua belah pihak yang bisa saling menerima kekurangan atau perbedaan yang ada ya. Untuk yang bisa disatukan, mungkin bisa kalian, satukan atau kalian samakan, tapi untuk yang tidak bisa disamakan, ada baiknya kalian, masing-masing bisa menerima perbedaan tersebut ya. Dan jika hal ini bisa kalian lakukan, nah otomatis mungkin juga akan ada banyak cara yang bisa membuat kalian, bersatu di hubungan ini ya, termasuk juga dengan, restu atau halangan dari pihak sekelilingnya kamu dan pasangan ya. Nah, jadi tidak ada salahnya kalian mencoba menjalani hubungan dengan saling menerima perbedaan yang ada ya. Karena berbeda itu sebenarnya sesuatu yang indah ya. Dengan warna-warna yang berbeda akan tercipta juga sebuah pelangi yang indah. Nah, jadi ketika kamu dan pasangan mempunyai banyak perbedaan, ini sebenarnya sebuah keseruan yang bisa dinikmati bersama ya. Kamu bisa melihat dari sisi lain tentang sesuatu hal yang baru dan begitu juga pasangan kamu ya. Tapi untuk hal yang bisa disamakan tidak ada salahnya untuk kalian samakan ya. Ini juga menjadi salah satu solusi yang bisa membuat hubungan kalian bisa bersama dan bisa berkembang ke depannya ya. Dan di kartu selanjutnya, di sini tentang sebuah hubungan di mana kamu menjalin kedekatan dengan seseorang yang ternyata orang ini jauh lebih mementingkan hal-hal yang dia sukai ya, bisa itu pekerjaan dia, bisnis dia, atau mungkin hobi dia ya. Dan di sini kamu yang sering merasa kesepian ya. Karena menurut kamu mungkin kamu bukan prioritas untuk dia ya, tidak dinomorsatukan atau waktu dia yang lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang dia lakukan di luar bersama dengan kamu ya. Jadi ini yang sering membuat kamu merasa tidak dipahami sama sekali dan berada di sebuah hubungan yang tidak jelas menurut kamu ya. Ya ngakunya dia menyayangi kamu, mencintai kamu, tapi ketika kamu membutuhkan, kehadirannya atau bahkan ketika kamu ingin menelpon atau sekedar yang, berbicara, nah terkadang dianya sepertinya sedang berada di kondisi yang, sedang sibuk dan tidak bisa dihubungi ya. Nah jadi ini sering yang, kamu rasakan dan akhirnya membuat kamu sedikit kecewa ya, bahkan merasa tidak dihargai, tidak diprioritaskan dan kamu menganggap ini adalah sebuah hubungan yang bisa jadi tidak jelas banget ya ke depannya kamu akan seperti apa karena tidak merasa, dinomorsatukan ya. Ya minimal karena kamu adalah pasangan dia, harusnya dia juga memperhatikan kamu ya. Nah di sini bukan berarti kurang perhatian, tapi memang dianya yang, mungkin lebih memprioritaskan hobi dia atau teman-teman dia, atau mungkin keluarga dia atau juga pekerjaan dan bisnis dia ya. Nah, yang terlihat di sini sebagian besar mungkin hubungan ini tidak akan bisa bertahan lama ya. Karena di sini kamu juga bukan hanya merasa kesepian, kamu juga merasa tidak dipahami, tidak dihargai sama sekali keberadaan kamu ya. Mungkin secara keuangan di sini kamu seperti yang nyaman aja ya karena bisa jadi pasangan kamu juga seseorang yang mapan ya dan banyak memberi kamu atau membantu kamu dalam hal materi atau dalam bentuk barang-barang yang kamu inginkan ya. Nah, secara, materi dan keuangan kamu memang, dicukupi ya, tidak berkekurangan sama sekali, tapi ketika kamu butuh dia ada di dekat kamu, menemani kamu, sekedar, berbicara atau apapun terkadang mungkin sangat sulit ya. Nah, jadi ini yang membuat kamu juga
merasa tidak dihargai sebagai seseorang yang spesial seperti itu ya. Dan di sini ada kemungkinan besar ya, eee, sebagian mungkin ya, terutama untuk kamu para sahabat Sagitarius ada yang memilih untuk meninggalkan hubungan ini ya. Karena di sini kamu benar-benar merasa kesepian ya, dan ini adalah cerita tentang sebuah hal yang singkat ya. Nah, jadi bisa jadi hubungan ini memang tidak akan bertahan lama karena kamu yang meninggalkan ya, bukan pasangan kamu yang meninggalkan, tapi kamu yang memilih untuk, mengakhiri hubungan ini. Tapi sebagian besar lagi mungkin ada yang memilih bertahan di sini. Nah, tapi walaupun kamu memilih bertahan bukan berarti dengan pasrah menerima keadaan seperti ini ya. Di sini terlihat kamu harus melakukan beberapa hal yang, memang menurut kamu pantas untuk dilakukan ya. Mungkin kamu yang mencari beberapa cara atau ide untuk bisa bersama dengan pasangan. Nah, tidak ada salahnya berusaha memahami dunianya dia ya. Mungkin dia yang sibuk dengan bisnisnya. Nah, kamu mencoba seperti yang memasuki lingkungan bisnis dia ya, memasuki lingkungan pekerjaan dia, berusaha belajar tentang seperti apa sih pekerjaan yang dia lakukan dan ia berusaha untuk ada di dekat dia, dan mungkin ketika kamu berada di lingkungan tersebut, kamu juga akan mengetahui dengan pasti kalau, pasangan kamu ini ternyata benar-benar fokus dan, butuh sebuah fokus atau waktu yang sangat-sangat, besar untuk menyelesaikan pekerjaannya ya. Atau bisa juga kamu yang membantu dia dalam hal bisnis dia atau pekerjaan dia. Nah, sehingga apa yang menjadi beban dia yang mengharuskan dia menghabiskan banyak waktu, bisa lebih dipermudah ya. Nah, jadi pekerjaannya lebih cepat selesai dan ada waktu untuk bersama dengan kamu ya. Bisa juga kamu yang belajar untuk memasuki lingkungan pertemanan dia atau mengenal lebih dekat tentang hobi yang dia lakukan. Nah, jika kamu juga belajar untuk mengenal perbedaan, nah, walaupun mungkin kamu tidak suka dengan hobinya, di sini tidak ada salahnya kamu belajar untuk mengenal lebih dekat apa yang dia sukai, hobi dia yang walaupun mungkin berbeda dengan kamu. Nah, ketika kamu mengenal hobi dia, bisa saja itu juga menjadi, momen kedekatan kamu dengan pasangan ya. Jadi kamu yang, mungkin sebagian Sagitarius ada yang masih memiliki perasaan cinta yang dalam dan berusaha ingin memperjuangkan hubungan ini, tidak ada salahnya kamu yang mengambil langkah-langkah untuk bisa berada bersama pasangan kamu ya. Sebenarnya dia bukan berarti tidak mencintai kamu ya, tapi karena ya memang waktunya terbuang banyak untuk hal-hal lain di luar kedekatan dengan kamu, dan ini yang membuat kamu merasa hubungannya menjadi tidak jelas ya, karena kamu merasa diabaikan, merasa di tidak diprioritaskan dan merasa tidak dihargai ya. Nah, tapi kembali lagi jika kamu memang ingin bisa menjadikan hubungan ini ke arah yang lebih baik dan tetap berjuang untuk hubungan ini, tidak ada salahnya melakukan beberapa trik di sini ya. Dan di kartu selanjutnya untuk para Sagitarius yang berada di sebuah kondisi. Nah, di mana ini tentang sebuah hubungan jarak jauh ya, LDRan. Atau mungkin di sini ada yang walaupun tidak berpisah secara kota atau berpisah negara, tapi mungkin pasangan kamu atau kamu ada yang sering keluar kota ya, bisa ini dalam rangka pekerjaan atau bisnis. Nah, yang pastinya akan selalu ada jarak di antara kalian ya. Tapi ya sebagian mungkin kalian memang terpisah secara jarak atau, pulau ya, beda kota, beda pulau, atau ada yang beda negara di sini. Nah, hubungan yang jarak jauh ini bisa jadi juga sebagian besar selama ini ada yang berhubungan lewat sosial media atau sekedar, chatting-chatting-an atau video call dan jarang bertemu ya, bahkan ada yang mungkin tidak pernah bertemu atau belum pernah bertemu ya. Tapi sebagian lagi mungkin kalian udah pernah bertemu, tapi ya tetap saja berjarak ya. Mungkin tidak bisa, rutin bertemunya setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali ya. Nah, di sini yang membuat kamu merasa hubungan ini tidak jelas karena ya ada banyak hal yang sebenarnya kamu ingin lakukan bersama pasangan kamu tapi tidak bisa ya. Nah, dan di sini juga, kamu yang seperti, curiga mungkin, pasangan kamu di sana, apakah benar setia atau mungkin dia bisa dipercaya. Nah, tentang hal-hal seperti ini yang membuat kamu terkadang ragu dengan hubungan ini ya. Kamu terkadang merasa tidak jelas, merasa, hubungan ini nggak tahu harus sampai kapan seperti ini ya.
Dan di sisi lain bisa juga ini karena pasangan kamu banyak memberikan janji yang tidak ditepati ya. Jadi kamu juga curiga dan merasa apakah sudah memilih orang yang salahkah atau apakah si dianya memang benar-benar berniat serius atau tidak. Nah, karena banyak sekali janji-janji manis yang dia ucapkan tidak diwujudkan kepada kamu ya dan ini menambah kegalauan hati kamu ya. Jadi kamu merasa ini adalah sebuah hubungan yang mungkin tidak jelas lagi ya karena arah kedepannya akan seperti apa juga nggak jelas ya bahkan untuk bertemu saja sulit atau jarang dan untuk hal yang dia janjikan di sini juga belum ada yang diwujudkan. Nah, untuk kamu yang merasa kamu sudah banyak berkorban secara waktu, pikiran, perasaan, sebagian besar mungkin kamu akan mengakhiri hubungan ini ya. Karena terlihat di sini kamu merasa ini adalah sebuah hubungan yang tidak mungkin bisa dilanjutkan lagi ya. Bahkan ada yang merasa dibohongi ya, dibohongi dan merasa berada di sebuah hubungan yang bukan hanya enggak jelas tapi juga penuh dengan kepalsuan ya, bisa jadi, cara pasangan kamu, menyatakan apapun itu semuanya ternyata bohong ya, dan di sini kamu udah merasakan hal itu, bisa jadi juga sebagian merasa dibohongi ya, karena udah terlihat jelas ya, dan ini membuat kamu, mengambil langkah untuk meninggalkan hubungan ini ya. Nah, jadi di sini kembali lagi untuk yang berada di kondisi ini, akhir dari hubungan tidak jelas ini mungkin kamu yang akan meninggalkan hubungan ini ya, karena di sini terlihat ada yang udah merasa banget kalau sedang dibohongi ya, sedang berada di sebuah hubungan yang enggak jelas banget dan benar-benar memang enggak jelas, bahkan untuk bertemu atau bersama juga jarang bisa ya. Dan di sini kamu juga udah lelah, merasa udah banyak berkorban, bisa juga kamu udah banyak berbuat, mungkin yang kamu yang berusaha mempercayai dia, berusaha setia tapi tidak mendapatkan hal yang sama ya. Nah, jadi inilah para sahabat Sagitarius untuk hubungan-hubungan tidak jelas yang mungkin saja ada di cerita hidup kamu juga ya. Semoga apapun yang terjadi kamu bisa mengambil sebuah keputusan yang paling baik untuk diri kamu pastinya ya. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.